Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan dengan NIM 225012410007. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian penyiarah satu fase gelombang penuh dan penyiarah 3 fase setengah gelombang pada mata kuliah Praktik Elektronika Daya yang diampu oleh Bapak Rizal Pramudia, STRT MT. Oke, kita langsung masuk ke rangkaian ke materinya aja ya. Oke. Rangkaian penyiarah tuh apa sih? Nah, rangkaian penyiarah gelombang atau receiver adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengkonversi tegangan bolak-balik atau tegangan AC menjadi tegangan DC atau tegangan searah. Nah, rangkaian penyiarah ini apa sih gunanya? Nah, gunanya tuh kalau misalnya di kita ya, itu untuk menyuplai rangkaian-rangkaian atau modul-modul yang dia hidupnya dengan membutuhkan tegangan DC. Jadi kalau misalnya kita nggak ada aki, nggak ada baterai, kita bisa menghidupkan laptop, menghidupkan HP itu dengan tegangan AC yang udah diubah atau yang udah disearahkan menggunakan rangkaian penyiarah ini atau receiver ini. Nah, contoh-contoh alatnya atau modulnya itu seperti charger laptop, charger HP, lalu ya banyaklah kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita. Lalu, nah, penyiarah satu fase gelombang penuh itu bisa kita lihat di sini ya gambarnya. Nih, itu adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengkonversi tegangan AC menjadi tegangan DC. Ya, seperti penjelasan yang tadi. Nah, rangkaian ini menggunakan 4 dioda. Nih, 4 dioda dengan konfigurasi khusus. Nah, dioda sebagai penyiarah gelombang penuh secara bergantian menyiarahkan tegangan AC pada saat siklus positif dan negatif. Nah, ini tegangan AC ini kita lihat di sini ada sumber AC, ada trafo step down ya ini. Nah, ini masuk ke dioda, lalu di ini atau di beban itu bebannya udah DC. Nah, itu tujuannya untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC menjadi sumber tegangan listrik searah atau output ini itu biar bisa menjadi DC yang bernilai tetap. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini dari gelombang AC menjadi gelombang DC. Penyiarah satu fase gelombang penuh ini dengan menggunakan 4 buah dioda itu di sini ada 2 siklus, yaitu siklus positif dan siklus negatif. Dimana kalau siklus positif, kita misalkan aja ini titik A, ini titik B. Dari siklus positif, ini dari positif masuk ke dioda D1. Kenapa kok nggak masuk D4? Soalnya di sini ada blok tegangan. Jadi tegangan tuh nggak bisa masuk ke D4. Soalnya sifat dioda tuh hanya mengalirkan pada satu garis saja ya. Maksudnya apa ya? Dia punya polaritas yang dimana dia nggak bisa menyalurkan tegangan ke polaritas yang sebaliknya. Oke, dari tegangan DC ini, dari dioda D1 ini anggap aja tegangan A masuk ke D1, keluar, set di sini masuk ke beban. Habis dari beban, arusnya mengalir lagi ke D2, lalu ke tegangan ke titik B atau ke trafo lagi. Sama juga di siklus negatifnya. Jadi kalau siklus negatif di sini tadi A, di sini kita anggapnya B ya. Dari B nih set masuk ke D3. Dari D3 masuk ke beban. Dari beban harusnya masuk ke D4 tegangannya. Nah, terus masuk ke titik A. Nah, bentuk gelombangnya ya. Kita bisa lihat di sini gelombang yang dihasilkan tuh memang nggak rata,
atau memiliki ripple ya, atau riak. Tapi riaknya ini lebih kecil daripada penyarah setengah gelombang. Ya ini lihat aja ya. Kalau misalnya ini anggap aja setelah melewati dioda di mana penyarah gelombang penuh. Jadi gelombangnya ini nggak ada putus-putusnya. Kalau misalnya setengah gelombang, anggap aja ini setengah gelombang, yang bawah ini anggap aja nggak ada. Jadi ripple-nya tuh jadi kelihatan makin lebar gitu. Nah, karena di sini tadi masih ada ripple-nya, gimana sih cara untuk memperkecil ripple? Ya salah satu caranya itu menggunakan filter. Di sini filter bisa filter kapasitif atau filter induktif. Karena di praktik kita menggunakan filter induktif, yaitu induktor atau balas, kita di sini materinya yaitu induktif aja ya. Yaitu induktor atau balas itu bisa memperkecil ripple tegangan karena induktor akan mencegah perubahan arus yang cepat sehingga dapat mengurangi riak ripple pada keluaran penyarah. Nah, gimana sih maksudnya? Kita bisa lihat di sini ya bentuk dari ripple tegangan ripple ya dengan balas, dimana tegangan itu nggak langsung turun, tapi karena arusnya itu lambat, jadi pas saat tegangan mau turun udah kehantam sama tegangan yang di depannya, sehingga ya seperti ini. Jadi nggak patio menjorok, nggak patio ya, ininya ripple-nya itu jadi lebih kecil lah di sini, jadi nggak cekung banget tapi langsung lurus, hampir lurus ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi yang kedua, yaitu penyarah 3 fase setengah gelombang. Ya sama seperti penyarah 1 fase gelombang penuh, tapi di sini kita menggunakan penyarah yang setengah gelombang. Penyarah 3 fase setengah gelombang adalah suatu rangkaian penyarah yang menggunakan prinsip penyarahan gelombang setengah untuk mengubah tegangan AC 3 fase menjadi tegangan DC. Nah, kita bisa lihat nih di sini. 3 fase disearahkan dengan dioda, lalu dari output dioda ini dimasukkan ke satu beban yang sama. Bagaimana sih konfigurasinya? Nah, di sini kita bisa lihat ya hasil dari penyarah 3 fase itu, yaitu di mana gelombang keluarannya itu pada penyarah setengah gelombang 3 fase itu merupakan pergabungan dari 3 gelombang setengah yang berasal dari masing-masing fase. Di sini kita lihat gelombangnya itu seperti dipotong. Kita bisa lihat ya di sini. Gelombangnya seperti dipotong. Nah, karena kita hanya menyarahkan setengah gelombang, jadi ya seperti ini bentuknya. Nah, kenapa kok bisa jadi rawat gini? Soalnya dia masing-masing fase itu kan ada perbedaan 120 derajat ya, bisa dilihat dari sini. Nah, ini yang dipotong setengahnya nih. Tapi di sini ripple-nya tuh cuma kecil jadinya. Nggak sebesar penyarah setengah gelombang 1 fase ya. Nah, setiap setengah gelombang ini cuma diarahkan setengah bagiannya di positif, di gelombang sinus yang positif pada masing-masing fasenya, lalu digabung ke satu beban yang sama. Nah, gimana sih caranya kita mengatasi ini ripple-nya? Meskipun ripple-nya kelihatan lebih kecil, tapi ya sama aja ya, kita masih ada satu kendala, yaitu ripple atau perbedaan tegangan
yang menyebabkan tegangan DC itu nggak bisa rata atau bisa naik turun lah kalau misalnya multimeternya tuh bagus. Nah, untuk mengurangi ripple, kita bisa menambahkan induktor atau balas pada rangkaian penyiaran setengah gelombang 3 fase. Nah, fungsi induktor itu untuk mengurangi riak pada arus keluaran dan meningkatkan faktor daya dan memperbaiki kualitas daya secara keseluruhan. Kalau misalnya dia terdapat beban kapasitif juga. Jadi balas ini sebenarnya ada plus minusnya lah. Nah, di sini ada perbedaan beban murni dan menggunakan induktor. Untuk beban murni sendiri atau cuma resistif, beban resistif itu seperti resistor, lalu lampu pijar gitulah. Nah, arus yang mengalir melalui beban akan mengikuti bentuk gelombang tegangan keluaran mengarah. Jadi bentuk gelombangnya itu seperti tadi, kalau misalnya ada ripple ya ada ripple aja, nggak mungkin arusnya itu bakalan dipercepat atau diperlambat, nggak mungkin tegangannya itu kurang dari arus, nggak mungkin arusnya itu melebihi tegangan. Nah, tapi beda nih sama beban RL atau resistif induktif, di mana arus yang mengalir itu melalui induktor akan ketinggalan terhadap tegangan keluaran karena adanya reaksi induktif ya. Lalu yang kedua, untuk beban murni tidak ada pengaruh induktansi atau reaktansi induktif pada rangkaian. Nah, sedangkan di beban RL sendiri terdapat efek penyimpanan energi dalam bentuk medan magnet pada induktor. Lalu yang ketiga yaitu respon transien terhadap perubahan beban akan cepat karena tidak ada efek penyimpanan energi induktif. Sedangkan di beban RL sendiri respon transiennya itu lebih lambat daripada tidak menggunakan induktor. Lalu yang keempat yaitu riak atau ripple pada keluaran hanya bergantung pada kapasitor filter. Tapi maaf, di sini sebenarnya murni itu nggak ada kapasitor filter. Jadi ripple atau riak keluarannya itu tetap sama dengan konfigurasi awal. Sedangkan riak atau ripple pada keluaran yang RL itu dapat berkurang karena efek filter induktor. Yang terakhir, tidak terjadi penurunan tegangan yang disebabkan oleh reaksi induktif. Nah, ini yang tadi saya sebutin, induktor ini ada plus minusnya. Salah satu minusnya dia itu yaitu ini terjadi penurunan tegangan yang disebabkan oleh reaksi induktif. Sedangkan pada beban RL itu ada terjadi penurunan tegangan yang disebabkan oleh reaksi induktif pada induktor. Nah, bisa kita pahami ya kalau induktor ini bisa menjadi plus atau minus tergantung pemasangan kita. Sehingga induktor yang kita pasang ini harus benar-benar pas atau sesuai dengan rangkaian yang mau kita buat, sehingga tidak terjadi namanya tegangan yang terbuang sia-sia. Oke, mungkin segitu dulu dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Ya Allah.